Mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik ke-35 dari 70 topik. Rumusan masalah dalam penelitian hukum. Bagian keempat. Contoh rumusan masalah kasus perjanjian kerja antar waktu tertentu. Negara Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatunya diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga mengenai perihal bidang ketenagakerjaan guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Di dalam perkembangannya hubungan antara pekerja dan pengusaha di era modern seperti saat ini telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pengusaha tersebut. Setiap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja didasari dengan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Pemerintah dalam hal ini tidak melepaskan diri dengan menyerahkan kepada para pihak saja, akan tetapi turut serta pula berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan. Hal ini dikarenakan ketakutan akan sifat dominan daripada pengusaha terhadap pihak pekerja sehingga seringkali terjadi hubungan kerja yang berat sebelah. Selain hal tersebut juga guna melaksanakan apa yang diamanahkan di dalam bunyi sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu keadilan yang dimaksudkan di dalam ketentuan sila kelima Pancasila tersebut adalah keadilan di dalam syarat-syarat ketenagakerjaan maupun hubungan kerja. Hal ini guna mewujudkan keadilan antara pihak-pihak di dalam suatu hubungan kerja keduanya. Hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan sekaligus melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha, dengan menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Hukum ketenagakerjaan ini dapat bersifat perdata, atau privat, maupun dapat bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata karena mengatur kepentingan orang perorangan. Dalam hal ini adalah antara pekerja dan pengusaha, yaitu dengan mengadakan suatu perjanjian kerja. Sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri diatur di dalam ketentuan KUH Perdata Buku 3. Di samping bersifat perdata, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik karena dalam hal-hal tertentu negara atau pemerintah turut campur dalam masalah-masalah ketenagakerjaan di mana terdapat larangan sanksi-sanksi di dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan. Istilah perjanjian kerja di dalam kitab KUH Perdata pasal 1601 huruf A menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang ke satu buruh mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah pihak yang lainnya, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Disebutkan pula pada sumber yang lain, yaitu di dalam ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian sebagai berikut, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dengan melihat ketentuan pasal-pasal di atas maka dapat kita lihat, bahwa guna untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengusaha dan pekerja maka kedua belah pihak diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk membuat kesepakatan bersama. Adapun kesepakatan antara kedua belah pihak ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian kerja yang mana nantinya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Adapun isi daripada perjanjian kerja tersebut meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang sah, maka perjanjian kerja tersebut mengikat pada pihak-pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan suatu perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sedangkan menurut ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan suatu perjanjian kerja meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kenyataan menunjukkan terdapat pelanggaran dalam pembuatan perjanjian kerja, maka pelanggaran ini bisa saja tentang syarat pertama dan keempat, yaitu mengenai kesepakatan para pihak dan bahwa isi perjanjian haruslah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau KUSA yang halal.
Kedua syarat ini merupakan syarat pokok di mana apabila dilanggar maka perjanjian kerja yang telah dibuat tersebut terancam untuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Di dalam pembuatan perjanjian kerja dapat kita lihat bahwa perjanjian kerja antara para pihak seringkali sebenarnya bukanlah atas kesepakatan para pihak. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut merupakan dibuat oleh satu pihak saja, misalnya pihak perusahaan, sedangkan pekerja mau tidak mau harus menyetujui isi dari perjanjian tersebut guna diterima bekerja. Di samping itu pada isi ketentuan dari perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai klausa di dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu mencantumkan larangan tertentu. Klausula larangan tertentu ini akan banyak ditemukan di dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada beberapa perjanjian kerja. Dengan adanya klausula larangan tersebut, maka secara tidak langsung hak kebebasan bagi pekerja untuk memilih pekerjaan yang lebih layak guna meningkatkan taraf kehidupannya pun secara tidak langsung terenggut. Ketentuan ini sangat merugikan pihak pekerja dan menguntungkan pihak pengusaha sebagai pembuat kontrak perjanjian kerja tersebut. Hal ini jelas sekali tidak benar karena kebebasan memilih pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Dengan dasar alasan loyalitas terhadap perusahaan, sangatlah tidak benar untuk melegalkan klausula tersebut. Oleh karena di dalam perjanjian kerja, pekerja berkedudukan sebagai pihak yang lemah di mana hanya menerima suatu perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak pengusaha yang pastinya bertujuan untuk kepentingan dan menguntungkan pihak pengusaha. Pihak pengusaha menerima pekerja jika hanya membutuhkan saja. Pencantuman klausula tersebut oleh pihak pengusaha digunakan untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Hal ini melanggar kebebasan tiap warga negara, dalam hal ini pekerja, untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa setiap orang bebas memeluk dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih tempat tinggal, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta kembali. Selain itu juga terdapat di dalam ketentuan lainnya yaitu bunyi ketentuan Pasal 27 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang ada. Sedangkan pada ketentuan lain pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa konstitusi kita memberikan perlindungan kepada pekerja untuk bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki. Dari uraian di atas yang merupakan fakta hukum adalah A. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, B. Larangan bagi pekerja melamar ke perusahaan lain, C. Hubungan antara pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur syarat sahnya perjanjian kerja. Sedangkan yang masih memerlukan klarifikasi dari guru dan pihak sekolah adalah A. Adanya kesepakatan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, B. Penggunaan klausula larangan melamar kerja ke perusahaan lain sebagai instrumen pengusaha untuk mem-PHK pekerja. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut. Apa implikasi hukum klausula perjanjian kerja waktu tertentu yang menyatakan larangan bagi pekerja melamar kerja ke perusahaan lain terhadap keabsahan perjanjian kerja tersebut? Apabila perjanjian kerja tersebut sah, upaya hukum apa yang dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha? Itulah materi topik ke-35 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.